Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL SDN 15 Cakra Negara yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Baik Handayani Dwi Hartini, yang kedua Dian Sagita, yang ketiga Lina Nida Zulpa, yang keempat Nikade Erina Susanti, yang kelima Niketut Indah Suari. Kami akan mempresentasikan hasil observasi tentang perkembangan dan profil peserta didik. Berdasarkan hasil observasi, aspek yang pertama yaitu aspek etnis. Di dalam aspek etnis ini terdapat beberapa indikator-indikator. Indikator yang pertama, peserta didik mampu menghormati teman lainnya. Adam di sini terlihat sudah mampu menghormati teman lainnya ya, meskipun di dalam satu kelas itu hanya terdapat satu etnis, yaitu etnis Sasak, tetapi menggunakan berbagai macam bahasa seperti Sasak dan Taliwang. Dalam kondisi tersebut, Adam sudah bisa menghormati temannya. Indikator kedua yaitu peserta didik mampu berbaur dengan berbagai etnik lain. Di sini sudah terlihat dari Adam bergaul dengan siapa saja. Aspek yang kedua yaitu kultural. Terdapat beberapa indikator. Yang pertama, peserta didik mampu mengimplementasikan budayanya di lingkungan sekolah. Di sini terlihat Adam sudah mampu menunjukkan identitas kebudayaannya dengan cara ikut menggunakan pakaian adat pada Sabtu Budaya. Indikator selanjutnya, menghargai perbedaan budaya orang lain. Di sini terlihat dari peserta didik tidak mengejek atau merendahkan siswa yang berbeda. Selanjutnya, aspek status sosial. Indikatornya, peserta didik memiliki status sosial yang tinggi. Di sini terlihat dari orang tua peserta didik memiliki ekonomi menengah ke atas dan mempunyai pekerjaan tetap. Saya akan melanjutkan mengenai aspek status sosial. Fasilitas yang dibawa oleh peserta didik sudah lengkap ke sekolah, seperti alat tulis berupa buku dan beberapa peralatan untuk menulis. Pakaian yang digunakan juga sudah lengkap dan sesuai dengan peraturan sekolah. Berdasarkan hasil observasi dari aspek minat, peserta didik merasa senang ketika memulai pelajaran yang ia sukai. Dalam hal ini hanya beberapa muatan pelajaran yang ia sukai, seperti materi-materi yang berkaitan dengan alam. Selain itu, peserta didik sering terlibat dalam kegiatan pembelajaran, namun tidak selalu. Peserta didik yang bernama Adam akan termotivasi melaksanakan kegiatan pembelajaran jika ia diberikan perhatian lebih ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian hasil observasi terkait aspek perkembangan kognitif. Peserta didik terkadang tidak mengalami kesulitan ketika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, namun terkadang juga mengalami kesulitan, sehingga membuat ia bertanya kepada temannya. Selain itu, peserta didik juga mampu berpikir logis mengenai materi yang diajarkan. Ia mampu mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari dan pengalaman yang pernah ia miliki. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait dengan hasil observasi berdasarkan aspek kemampuan awal peserta didik. Jadi berdasarkan aspek ini terdapat indikator yang pertama yaitu peserta didik mampu menjawab pertanyaan dari guru pada awal pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil observasi kami, peserta didik bernama Adam tersebut cukup antusias mengikuti kegiatan pembelajaran pada awalnya, di mana dia mau untuk menjawab pertanyaan dari guru meskipun jawabannya itu belum sepenuhnya benar. Kemudian pada indikator yang kedua yaitu peserta didik mengetahui materi yang akan diajarkan hari itu oleh guru. Jadi berdasarkan hasil observasi kami, peserta didik atas nama Adam tidak atau belum mengetahui materi pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru pada hari itu. Jadi dari sini kita dapat mengetahui bahwa kemandirian peserta didik untuk belajar masih kurang. Jadi inisiatif peserta didik tersebut untuk belajar di luar kegiatan pembelajaran di kelas itu masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan hasil observasi pada aspek gaya belajar. Pada aspek gaya belajar ini terdapat indikator yang pertama yaitu peserta didik menyukai gaya belajar visual. Nah, jadi berdasarkan hasil observasi peserta didik atas nama Adam tersebut menyukai gaya belajar secara visual, di mana ketika proses pembelajaran disajikan oleh guru dengan adanya media gambar, kemudian juga dihadirkan video, dia cukup tertarik pada proses pembelajaran yang seperti itu.
Selanjutnya pada indikator yang kedua, yakni peserta didik menyukai gaya belajar auditori. Berdasarkan hasil observasi kami adalah peserta didik kurang menyukai gaya belajar secara auditorial ini. Hal ini terlihat dari ketika peserta didik kurang betah menyimak materi yang disampaikan oleh guru ketika guru menggunakan metode ceramah ataupun ketika guru menyajikan media pembelajaran seperti rekaman dan lain sebagainya yang bersifat audio. Selanjutnya pada aspek gaya belajar terdapat indikator yang ketiga, yaitu peserta didik menyukai gaya belajar secara kinestetik. Nah, jadi berdasarkan hasil observasi kami, peserta didik yang bernama Adam paling menyukai gaya belajar kinestetik ini, di mana hal ini terlihat ketika dia sangat aktif belajar di kelas, dia sangat menyukai kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menunjukkan keterlibatan peserta didik seperti bekerja, menyentuh, menggunakan panca indera, dan juga aktivitas-aktivitas belajar yang menggunakan aktivitas motorik. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang aspek gaya belajar. Pada indikator keempat, peserta didik menyukai tipe gaya belajar gabungan. Menurut hasil observasi yang telah kami laksanakan, peserta didik yang bernama Adam ini lebih menyukai gaya belajar kinestetik, kemudian gaya belajar visual, akan tetapi peserta didik yang bernama Adam ini kurang menyukai gaya belajar auditori. Selanjutnya yakni aspek motivasi. Pada aspek motivasi terdapat dua indikator. Yang pertama, peserta didik mampu menjadikan penghargaan sebagai salah satu motivasi dalam belajar. Ketika kami melaksanakan observasi, peserta didik yang bernama Adam ini memiliki motivasi tinggi dalam belajar. Hal tersebut dapat terlihat ketika guru meminta peserta didik ini untuk maju ke depan. Peserta didik tersebut mampu menjawab pertanyaan dari guru. Akan tetapi, peserta didik kurang percaya diri dalam mengutarakan jawabannya di depan teman-temannya. Untuk itu, guru selalu memberikan penghargaan atau reward kepada setiap peserta didik yang berani maju dan berhasil menjawab pertanyaan dari guru. Indikator yang kedua yaitu peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Ketika kami melaksanakan observasi, kami mengetahui bahwa peserta didik yang bernama Adam ini dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, ia mampu mengerjakan ataupun mengumpulkan tugas tersebut dengan tepat waktu. Akan tetapi ketika guru menerangkan, Adam ini kurang fokus dalam belajar atau dia asik sendiri ketika pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yakni aspek perkembangan sosial emosional terbagi menjadi dua indikator. Yang pertama, peserta didik tidak menyendiri ketika waktu istirahat. Ketika kami melakukan observasi, kami dapat mengetahui bahwa peserta didik yang bernama Adam ini mudah bergaul dengan teman-temannya. Adam juga merupakan anak yang sangat aktif ketika di sekolah. Indikator yang kedua yaitu peserta didik mampu berinteraksi dengan teman sebayanya ketika bermain. Ketika kami melakukan observasi, kami dapat mengetahui bahwa peserta didik yang bernama Adam ini sangat mudah berinteraksi dengan teman sebayanya. Hal tersebut terlihat ketika Adam sedang bermain dengan teman-temannya. Adam sering bermain dengan teman-temannya, baik bermain yoyo ataupun kelereng dan bola. Adam merupakan tipikal anak yang sangat aktif dan mudah berbaur dengan teman-temannya. Saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan motorik dan juga perkembangan moral peserta didik. Dalam perkembangan moral terdapat dua aspek yang diobservasi. Aspek yang pertama yaitu mengenai bahwa peserta didik mampu memahami nilai-nilai, norma, dan aturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menjalankan kewajiban beragama. Berdasarkan hasil observasi perkembangan moral peserta didik, diperoleh bahwa peserta didik mampu memahami nilai-nilai, norma, dan juga aturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Hal ini tercermin dari perilaku peserta didik yang menaati aturan yang ada di sekolah, seperti datang ke sekolah tepat waktu dan tidak mengganggu temannya ketika sedang belajar. Kemudian, hasil observasi kedua dari perkembangan moral peserta didik, yaitu peserta didik mampu untuk menjalankan kewajiban beragama.
Hal ini terlihat dari perilaku peserta didik yang selalu ingat untuk berdoa sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran dan juga aktif mengikuti kegiatan imtak. Selanjutnya, perkembangan motorik. Dalam perkembangan motorik terdapat 3 aspek yang diobservasi. Yang pertama, yaitu peserta didik mampu menulis dengan baik dan juga rapi. Kemudian yang kedua, peserta didik lincah dalam berolahraga. Dan aspek yang terakhir yaitu peserta didik mampu menggunakan peralatan yang ada di sekolah seperti sapu, kemoceng, dan juga alat pel. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh bahwa perkembangan motorik peserta didik pada aspek yang pertama yaitu peserta didik mampu untuk menulis dengan rapi dan juga baik. Hal ini terlihat dari rapinya buku catatan dan buku latihan yang dimiliki oleh peserta didik dan juga tidak terdapat gangguan ketika peserta didik menulis. Hasil selanjutnya yaitu peserta didik terlihat aktif dan juga lincah dalam mengikuti kegiatan olahraga. Hal ini terlihat ketika terjadi koordinasi yang baik antara gerakan tangan dan juga gerakan kaki dari peserta didik. Kemudian aspek yang terakhir diperoleh bahwa peserta didik mampu menggunakan peralatan-peralatan yang ada di sekolah. Seperti ketika peserta didik mengikuti piket kelas. Ketika mengikuti piket kelas, peserta didik yaitu yang bernama Adam ini bisa menggunakan alat-alat seperti sapu, kemudian kemoceng dan juga alat pel dengan mudah. Sekian presentasi dari kami kelompok PPL SDN 15 Cakranegara. Terima kasih.